Yo, what is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome back with me. Fucking try. By the way, sebelum mulai, buat info aja. Jadi untuk kedepannya, aku bakal bikin konten tutorialnya pakai bahasa Indonesia karena banyak juga yang request dari Indo, terutama dari luar Manado. Jadi intinya untuk kedepannya aku bakal pakai bahasa Indonesia biar kalian semua bisa ngerti dan bisa paham apa yang aku omongin dan jelasin di video tutorial aku. Tapi mohon maaf, mohon dimaklumi kalau cara bicaranya masih kaku soalnya masih belum terbiasa. Ya pokoknya begitulah. Fuck. Back to the topic. So, di video kali ini aku bakal kasih tutorial sound design di Serum. Gimana sih cara sound design di Serum? Gimana sih ini nganu-nganu? Jadi di sini aku bakal kasih lihat gimana cara desainnya, proses desainnya kayak gimana aku bikin ini, bikin itu, dan aku bakal jelasin ini buat apa, itu buat apa biar kalian juga bisa lebih paham tentang Serum dan sound design Serum. Aku bakal desain 3 sound yang beda, yang mungkin lebih khusus untuk genre ya. Jadi mungkin khususnya lebih ke genre dubstep atau reedy mungkin kali ya. Tapi kalau kalian juga mau pakai sound ini di genre yang lain ya, misalnya future bass, what the fuck? Ya mungkin di hybrid trap atau di drum and bass mungkin, ya itu terserah kalian. Kan kalian juga bisa otak-atik sound ini. Kalian bisa tweak beberapa parameter atau knob di situ buat dapetin sound yang berbeda. Mungkin bacotannya udahan kali ya. Oke lah, mari kita dengerin dulu 3 sound yang udah aku sebutin tadi. Let's go. Welcome JX. Jadi sound yang pertama itu bunyinya kayak gini. Jadi kayak agak statis di bagian sini karena elephonnya cuma sampai sini. Jadi agak statis, nggak ada movement. Terus yang kedua soundnya ya kayak gini. Mungkin dari antara kalian ada yang mikirnya kayak pernah denger ya, tapi di mana ya? Ya, jadi sound yang ini mirip sama tracknya Odd Prophet yang judulnya Disassociation. Pas aku lagi desain sound ini, aku nggak mikirnya pengen bikin soundnya Odd Prophet, tapi lebih ke eksperimen ya. Entah kenapa hasilnya ya kayak wah sabi nih, kayak Odd Prophet gitu. Tapi ya nggak mirip-mirip amat sih. Oke, jadi itu sound yang kedua. Kita lanjut di sound yang ketiga, bunyinya ya kayak gini. Ini soundnya yang kayak screech mungkin ya, screech atau apa ya, aku kurang tahu juga sih. Tapi ya itu ya kayak screech mungkinkah kita kan, waduh. Ya jadi itu hasil dari 3 sound yang bakal kita coba desain di video kali ini. Oke, kita langsung aja di sound design yang pertama. Untuk sound yang pertama ini kita buat note-nya dulu. Note-nya di Acres 3. Jadi bakal slide down di Decrease 3. Aktifin mono dan legatonya. Terus atur portanya di 750 ms. Nah, kurang lebih notnya seperti itu. Kita mulai dari oscillator A. Di oscillator A kita pilih basic shapes, terus kita cari saw wave. Nah, ini saw wave. Kita turunin -1. Ya jadi di sound yang pertama kita cuma pakai saw wave. Kita nggak bakalan pakai oscillator B, cuma ini aja. Kita lanjut di FX. Di FX ini kita aktifin pertama distortion.
kita pilih yang mode zero square, terus kita naikin drive jadi 100%. Kemudian kita aktifin filter, kita pilih comb filter, kita turunin cut off nya di 87 Hz. Terus mixnya di 63. Jadi kalau di filter comps atau reverb ataupun apa ya, comb plus, flanger plus, banyak juga sih. Ya jadi kenapa cut off nya di 87 Hz itu karena sweet spot yang aku dapat enakannya di 87 Hz. Jadi tergantung kebutuhan, kalian bisa otak-atik nanti. Terus kita lanjut di flanger. Di flanger kita aktifin BPM sinkronnya, terus kita ubah rate-nya jadi 1,5 bar. Depth-nya kita turunin di 73% dan fit-nya kita turunin di 45%. Phase-nya kita turunin di 147 derajat. Nah, terus mix-nya di 80%. Kemudian selanjutnya kita aktifin phaser. Kita aktifin lagi BPM sinkronnya. Rate-nya kita atur jadi 2 bar T, 2 bar triplet mungkin ya. Ini 2 bar triplet bukan sih? Ya, next di depth kita atur di 21%. 21%. Frekuensinya kita turunin di 300-an Hz ya. 300 Hz. 302 mungkin. Nah, fitnya kita turunin di 40%. Phase-nya kita biarin di 180 degrees dan mix-nya kita turunin di 82%. Kita lanjut di bagian EQ, aktifin EQ. Kemudian kita aktifin mode low cut di sini. Terus frekuensinya kita atur di 147. Key-nya di 20%. Nggak ada subnya ya. Ya jadi low-nya hampir mati. Kita lanjut di bagian frekuensi high. Di frekuensi high kita aktifin mode peak. Terus frekuensinya ini kita taruh di 643. Key-nya di 57 dan gain-nya di 9, boost di 9,5 dB. Ya soundnya kayak kurang kenceng gitu ya. Jadi soundnya masih agak kurang kenceng. Kita naikin pakai kompresor. Kita aktifin multiband dan gain kita boost sampai 9,4 dB. Lanjut di Elevo 1. Elevo 1 kita bikin shape yang kayak gini. Nah, kita pakai mode envelope dan rate-nya biarin di 1/4. Terus ini buat kita routing di master tune, Oke, kita routing di master tune. Terus tipenya kita bikin unipolar. Kalau unipolar itu searah, bipolar itu dua arah. Terus kita bikin mount-nya jadi 17. Ya jadi soundnya agak punchy, ya agak menyerupai transient kick. Oke, lanjut di Elevo 2. Jadi di Elevo 2 shape-nya ya kayak gini aja. Terus rate-nya kita turunin di 1/2. Kita pakai mode envelope. Kita routing di filter, comb. Kita routing di cut off-nya. Di cut off-nya kita bikin di -6. Kemudian kita routing di phaser, kita taruh di depth. Kita tambahin +10. Terus kita taruh di frekuensi, kita turunin di -20. Nah, jadi ini buat
movementnya aja, biar soundnya nggak statis kayak yang ku sebutin tadi, biar ada movementnya. So overall sound yang pertama udah jadi. Ya kalau satu note. Jadi menurut aku sih lebih enak ini di slide ya. Ini aku bikinnya pakai note slide. Jadi tinggal kalian sesuaiin rate-nya di sini. Jadi itu aja untuk sound yang pertama. Kita lanjut ke sound yang kedua. Kita ganti nama dulu. Sound 1. Oke, di sound yang kedua kita buat note-nya dulu. Note ini. Ya, kita mulai dari oscillator A. Di oscillator A kita pilih basic shapes. Kita pilih waveform square. Oktavnya kita turunin di -2. Dan warp mode-nya kita ganti di FM from B. Ya, jadi kita aktifin dulu oscillator B. Kita pakai waveform yang default. Ya, ini saw wave. Ya, aku mau jelasin kenapa aku nggak pakai basic shapes terus pakai saw waveform yang ada di basic shapes. Itu karena waveformnya beda. Ini saw wave yang di basic shapes. Ini saw wave yang di sini. Soalnya kalau kita frequency modulation di B, itu bentuk waveformnya itu pengaruh. Kayak ini kan inverse. Nah, dari sini ke sini, dia itu ke kanan, ini ke kiri. Kalau nggak salah di serum itu ini bukan frekuensinya yang dimodulate, tapi phase-nya yang dimodulate. Soalnya aku pernah eksperimen, oktavnya aku turunin sampai low banget, itu ngikutin bentuk waveformnya, bukan frekuensinya. Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah ini emang phase modulation atau frequency modulation? Kalian komen di bawah aja. Nah, di oscillator A kita balikin lagi di square. Terus levelnya kita turunin dulu di 0. FM-nya kita biarin di 0 dulu. Terus oktavnya kita naikin 2 sama semitones-nya 7. Nanti kita bakal trigger pakai LFO 1. Oke, aktifin sub-nya. Kita turunin -2, levelnya di 0 dulu. Kita bikin LFO-nya kayak bentuknya kayak gini. Nah, terus kita pakai mode trigger, biarin rate-nya di 1/4. Kita routing dulu ini di sini dan di sini. Kemudian kita routing di FM from B. Ya, jadi kita cari sweet spot-nya sambil dengerin sound-nya. Jadi kita routing, terus amount-nya 46. Kemudian kita lanjut di bagian filter. Di bagian filter kita cuma pakai di oscillator A karena jadi filternya kita cuma aktifin yang A, karena B-nya kita cuma pakai buat FM dari oscillator A. Kita pakai peak 24, terus cut off-nya kita atur di 469. 469. Terus resonance-nya kita taruh di 78. Drive-nya kita naikin di 100. Terus kita trigger mix-nya pakai LFO 1. Oh ya, jangan lupa aktifin key track-nya. Jadi key track ini pas kalian tekan note, amount cut off-nya itu ngikutin dari apapun note yang kalian tekan. Oh ya, kita atur lagi cut off-nya soalnya kita aktifin key track, jadi dia keubah di 469. Nah, jadi dia di boost di bagian situ. Kita lanjut di bagian noise. Kita pakai noise yang AC Hum 1.
yang default. Terus kita turunin levelnya di 0 dulu. Lalu kita routing level 1 kita bikin jadi 40. Oke, kita lanjut di bagian effects. Di bagian effects kita aktifin distortion. Kita pilih mode diode 1. Terus kita atur filternya jadi kayak gini. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, terus kita ganti modenya jadi post. Nah, kan nggak bunyi kan? Modenya ini kalau misalnya off berarti ini kan filter. Jadi kalau misalnya off berarti filternya itu nggak pengaruh sama sekali. Nah kan? Kalau pre itu berarti filternya dulu baru distort. Jadi efek distorsinya itu ke apply setelah filter. Kalau mode post itu distorsi dulu baru filter. Urutannya yang kayak gitu. Jadi routing level 1 di sini di frekuensi yang ini kita naikin di 100. Nah, terus kita routing lagi di ini nggak tahu namanya apa, LBH, tapi ya untuk kayak kontrol kayak low pass, band pass, high pass mungkin. Ini nggak ada settingannya ya. Jadi kita ke matrix. Jadi yang terakhir kita routing itu muncul di sini di paling akhir. Ini amount-nya otomatis di setting 100 ya. Kita dengerin dulu. Jadi dia kayak terus kita ubah amount-nya jadi 20. Nah, mungkin masih kurang kenceng. Kita bakal naikin mungkin di kompresor maksud. Jadi kita ke flanger dulu. Urutannya flanger dulu. Di flanger rate-nya kita taruh di 100. Depth-nya kita taruh di 100. Feed-nya di 50%, phase-nya di 180. Jadi rate-nya di 100. Mix-nya kita ubah jadi 50%. Kemudian kita lanjut di bagian EQ. Di bagian frekuensi low-nya kita pakai low cut, mode low cut. Terus atur frekuensinya di 223. Key-nya 64. Ya. Terus di bagian high kita pakai mode high cut. Kita ubah frekuensinya ke 309 Hz. Jadi 309 Hz. Kemudian kita routing level 1 di bagian frekuensi. Kita bikin plus 100. Terus di low-nya kita bikin plus 18. Jadi di sini Q-nya kita ubah jadi 50%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke filter. Kita pilih flanger minus. Ya, flanger minus. Cut off-nya kita atur di 82 Hz. Resonance-nya kita biarin di 0%. Mix-nya kita turunin di 0%. Terus kita routing di resonance dulu. Kita bikin di resonance plus 40. Terus mix-nya plus 75. Jadi nggak sampai 100. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut di bagian kompresor. Di bagian kompresor kita aktifin multiband. Terus thresholdnya kita bikin minus 11.6 dB. Tapi gainnya kita boost di 14.0. 14 lah. 14.0. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian rilisnya kita atur di 5.0 millisecond. Nah, kita ubah juga ini 0%. Mid-nya di 90-an lah.
Terus ini kita boost sampai 121. Nah, kita lanjut di bagian hyper dimension. Di hyper ini mixnya kita taruh di 3%, terus dimension size-nya di 13%, mixnya di 38%. Ya, jadi kurang lebih sound yang kedua ya bunyinya kayak gini. Oke, kita lanjut di sound yang ketiga. Kita tambahin serum sound 3. Jadi di sound yang ketiga ini kita bikin dulu notesnya di F crash. Nah, notnya di F crash. Jadi kita mulai dari oscillator A, kita pakai basic shapes. Terus kita cari triangle shapes. Nah, triangle yang kayak segitiga. Jadi pendapat pribadi aku sih, triangle mungkin setengah sine wave, setengah square wave kalau nggak salah. Oke, kita pakai triangle waveform. Terus kita ubah warp mode-nya jadi FM from B. Levelnya kita turunin dulu di 0. Terus amount-nya di 46%. Terus di oscillator B kita pakai basic shapes, kita cari saw. Nah, saw kita ubah warp mode-nya pakai sync yang no window, Oke. Kemudian oktavnya kita bikin kayak tadi 2+2, semitones-nya juga 7. Terus kita turunin levelnya jadi 0. Nah, jadi kita bakal triggernya pakai level 1, shapes-nya ya kayak gini. Terus rate-nya 1/2, mode envelope. Kita routing level 1 di level, kita bikin jadi 100. Terus kita routing juga di warp mode sync, kita bikin jadi 41. Nah, kemudian kita aktifin filter, kita pilih oscillator A, kita pakai comb filter. Terus sweet spot yang aku dapat di sini itu 8 Hz, tapi resonansinya di 0. Dampnya 37%. Lanjut di bagian efek, kita aktifin hyper dimensionnya. Terus rate-nya kita biarin di 40, di tune-nya di 30, terus mix-nya biarin di 50. Dimension size-nya di 9%, mix-nya 2%. Kita lanjut di bagian EQ, aktifin EQ. Di sini kita nggak bakalan pakai yang frekuensi low-nya, kita cuma pakai yang frekuensi high-nya. Di high ini kita aktifin mode yang peak, kita pilih mode peak, frekuensinya kita atur di 1087 Hz. Terus key-nya di 57 Hz. Terus di gain-nya kita boost sampai 10.5. Kemudian kita pakai distortion, kita pilih mode zero square ya, jadi drive sama mixnya kita bikin 100%. Kemudian kita lanjut pakai kompresor. Di kompresor ini seperti biasa kita aktifin multiband. Terus thresholdnya kita bikin jadi 24.8 dB. Oh, sorry, nggak bisa di typing. 24.8 dB. Minus 24.8. Jadi kita bakal routing, kita bakal triggernya pakai level 2. Ya, di level 2 kita pakai mode off. Kita matiin BPM sama anchor point-nya. Kita turn off aja. Terus kita bikin bentuk kayak gini. Terus kita routing level 2 ke threshold, kita bikin minus 12.
Terus di gain kita bikin plus 33. Nah kan dia kayak ada ngegate, efek ngegate. Jadi kita ubah dulu rate-nya di 16,8 Hz. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di filter. Di filter ini kita pakai comb filter. Cut off-nya kita bikin jadi 63 Hz, resonance-nya kita bikin 30%, terus drive-nya 20%. Nah, LFO 1 kita routing di cut off-nya kita bikin jadi -12. Nah, jadi sound-nya bunyinya kayak gini. Nah, kemudian kita bikin LFO 3, kita bikin shape-nya kayak gini. Terus kita bikin rate-nya jadi 4 bar, mode envelope. Ini LFO 3 kita bakal routing di master tune. Kita pakai mode unipolar. Terus amount-nya -4. Kurang lebih seperti itu suaranya. Kendala CPU guys, masih terjadi. Jadi aku bakal kasih bonus. Jadi di sound yang ketiga ini aku bakal kasih bonus gimana metode aku pakai buat terapin vibra di serum. Jadi di LFO 4 kita pakainya mode off. Terus BPM sama anchor point-nya kita matiin. Bentuknya ya kayak gini. Terus kita routing LFO 4 ke master tune. Terus kita pakai modenya bipolar 2 arah, tapi amountnya kita cuma tambah dikit aja 1. Nah jadi soundnya kayak ngevibra gitu. Tapi gimana caranya buat kontrol vibranya? Jadi cara buat kontrolnya kita tambahin di aux source ini, kita tambahin apa? Mana ya? Mode wheel. Nah kan di sini udah nggak ada vibranya kan, jadi kita kontrolnya di bagian sini. Ini mode wheelnya. Jadi kita bakal play dan kita naikin pelan-pelan, kalian bisa denger. Kalian bisa dengerin lag-nya. Ya, kita coba sekali lagi. Jadi kurang lebih vibranya kayak gitu. Ya overall sound yang ketiganya udah kelar. Oke, jadi itu aja untuk sound design kali ini. Nanti kalian bisa otak-atik knobnya, kalian bisa ubah-ubah dikit parameternya. Jadi itu aja yang bisa aku kasih lihat ke kalian. Mungkin nanti di video berikutnya teknik-teknik yang lain yang aku pelajari dan yang aku kembangkan sendiri aku bakal sharing ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen feedback, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian juga mau nge-request buat video tutorial berikutnya, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, sekedar info aja, aku lagi ngerjain sampel pack kedua aku yang overdose volume 2. Itu isinya lebih proper lah dari overdose yang pertama. Jadi nanti kalau udah kelar aku bakal rilis. So guys, that's it for this video. I hope you enjoy this video, and don't forget to share with your friends if you think this video is help you. I will see you guys in my next video. Peace out.